adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya atas nama Carolina Yunita Redo akan membahas tentang analisis varians. Di sini saya akan membahas tentang analisis varians. Secara umum, varians dapat digolongkan ke dalam varians sistematik dan varians jalat. Varians sistematik adalah variasi pengukuran karena adanya pengaruh yang menyebabkan skor atau nilai data lebih condong ke satu arah tertentu dibandingkan ke arah lain. Setiap pengaruh alami atau buatan manusia yang menyebabkan terjadinya peristiwa dapat diduga atau diramalkan dalam arah tertentu merupakan pengaruh sistematik sehingga menyebabkan terjadinya varian sistematik. Cara mengajar yang dilakukan seorang ahli secara sistematik mempengaruhi kemajuan anak didik lebih baik bila dibandingkan dengan kemajuan anak yang diajar sembarangan. Hasil skor ujiannya menggambarkan adanya varian sistematik. Salah satu jenis sistematik dalam kumpulan data hasil penelitian adalah varians antar kelompok atau kadang-kadang disebut varians eksperimental. Varians ini menggambarkan adanya perbedaan atau variasi sistematik antara kelompok-kelompok hasil pengukuran. Dengan demikian, varians ini terjadi karena adanya perbedaan antara kelompok-kelompok individu. Contohnya, ada 4 kelas siswa. Tiap kelas banyak muridnya sama sedang belajar bahasa Inggris. Masing-masing kelas diajar oleh seorang guru dan tiap guru menggunakan metode mengajar yang berbeda. Sebut kelas A, B, C, dan D. Nilai hasil ujian akhir proses belajar untuk tiap metode rata-rata seperti berikut. Oke, baik, teman-teman bisa lihat ini ada metode A, B, C, dan D dengan rata-rata itu metode A punya 67,3, metode B punya 76,5, metode C punya 56,9, dan metode D punya 63,7. Nah, besarnya dihitung sebagai berikut. Karena tiap kelas banyak muridnya sama, maka rata-rata untuk keempat rata-rata kelas di atas diperoleh seperempat 67,3 tambah 76,5 tambah 56,9 tambah 63,7. Kenapa kita memakai seperempat? Karena jumlah metode yang digunakan adalah 4 metode. Jadi jumlah semua rata-rata dibagi dengan seperempat. Jadi hasilnya 66,1. Yang berikut jumlah kuadrat atau JK dikoreksi, yaitu setiap data dikurangi rata-ratanya lalu dikuadratkan dan dijumlahkan. Contoh yang seperti itu di dalam kurung tuh 67,3 tuh kurang dengan 66,1 baru dikuadratkan. 67 kita dapat dari metode A. Metode A punya 67,3, metode 67,3 dikurang 66,1 dikuadratkan. Seterusnya untuk metode B 76,5 kurang 66,1 dikuadratkan. Seterusnya metode C 56,9 kurang 66,1 dikuadratkan. Kemudian metode D 63,7 tambah 66,1 dikuadratkan. 66 didapat dari mana? Didapat dari rata-rata. Jadi hasilnya 200. Derajat kebebasannya ialah banyak kelompok dikurangi 1. Jadi di sini jumlah kelompoknya kan ada 4, yaitu metode A, B, C, dan D. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, ini varians untuk antar kelompok A, B, dan D sebesar 66,67, di mana untuk mencari derajat kebebasan varians antar kelompok, yaitu rumusnya diperoleh dari banyak kelompok dikurangi 1. Baik, kita tahu banyak kelompoknya ada 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi varians antar kelompok A, B, dan D sebesar 66,67 didapat dari jumlah rata-rata dari setiap metode tadi, dari setiap sampel tadi dibagi dengan 3. Jadi hasilnya
66,67. Rata-ratanya itu 200. 200 dibagi 3 sama dengan 66,7. Baik, di sini kita akan langsung saja pada materi dengan soal yang pertama, yaitu misalkan dua jenis makanan ayam. Sebut makanan ayamnya A dan B. Dicobakan A terhadap 5 ekor ayam seperti ini, dan B terhadap 4 ekor ayam seperti ini. Segala karakteristik ke-9 ekor ayam itu, misalnya besarnya, jenisnya, umurnya, dan lain-lain sama. Setelah 20 hari percobaan pertambahan, berat dagingnya dalam ons ditimbang dan dicatat hasilnya seperti ini. Hasilnya setelah 20 hari seperti ini. Baik, di sini pertama kita akan mencari dulu rata-rata masing-masing makanan A untuk 20 hari ke depan. Yang pertama, rata-rata untuk makanan A, yaitu 3,2 ditambah 3,7 ditambah 3,9 ditambah 3,6 ditambah 3,5 dibagi 5. Sesuaikan makanan A 3,2, 3,7 ini sudah dalam ons. Nah, jadi hasilnya 17,9 dibagi 5 sama dengan 3,58 untuk rata-rata makanan A. Nah, yang kedua untuk rata-rata makanan B. 2,2 ditambah 2,9 ditambah 2,5 ditambah 2,4 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena jumlah makanan B-nya itu dalam ons itu ada 4 ons. Nah, didapat 10 per 4 sama dengan rata-rata untuk makanan B hasilnya 2,50. Nah, itu untuk rata-rata masing-masing makanan, baik makanan A maupun makanan B. Nah, yang kita cari berikutnya yaitu rata-rata untuk kedua kelompok makanan. Berarti untuk kedua kelompok makanan di sini maksudnya untuk kelompok makanan A dan untuk kelompok makanan B. Nah, jadi di sini hasil ini rumusnya 5 rata-rata untuk makanan A ditambah 4 rata-rata untuk makanan B. Kenapa 5? Karena jumlah makanan ini sampel pada makanan A kan ada 5 dan sampel pada makanan B ada 4. Jadi hasilnya begini. 5 dikali 3,58. 3,58 ini didapat dari rata-rata untuk makanan A yang tadi kita sudah cari masing-masing untuk setiap makanan tuh didapat ini 3,58 ditambah 4,250 didapat dari untuk rata-rata masing-masing makanan B. Jadi hasilnya dan dibagi 9. Kenapa dibagi 9? Karena jumlah makanan A dan makanan B semua tuh ada 9. Itu sampelnya ada 9. Jumlah sampel dari makanan A dan makanan B ada 9. Jadi didapat 17,9 ditambah 10 dibagi 9. Hasilnya 27,9 dibagi 9 sama dengan 3,1. Jadi rata-rata untuk kedua kelompok makanan didapat 3,1. Yang berikut kita masuk untuk JK. JK dikoreksi untuk makanan A. JK di sini dalam artian jumlah kuadrat dikoreksi untuk makanan A adalah 5 dikali 3,58 dikurang dengan 3,1 dikuadratkan. Jadi yang harus kita selesaikan dulu yaitu di dalam kurung. 3,58 dikurang 3,1 hasilnya 0,48. Nah, setelah hasilnya kita sudah temukan, baru kita turunkan ke bawah jadi 0,48 dikali 0,48 jadi hasilnya 0,2304 dikali 5. Nah, hasilnya 1,152. Nah, itu untuk jumlah kuadrat dikoreksi untuk makanan A. Nah, jumlah kuadrat dikoreksi untuk makanan B seperti di atas. Pengerjaannya seperti di atas, yaitu 4 dikali 2,50 kurang 3,1. Baik, tadi saya lupa jelaskan 3,1 itu didapat dari mana? 3,1 itu didapat dari rata-rata untuk kelompok makanan, untuk kedua kelompok. Jadi rata-rata untuk semua sampel, baik makanan A maupun makanan B didapat 3,1. Jadi hasilnya, dan seperti tadi pengerjaannya lebih dulu kan dalam dalam kurung, baru dikuadratkan hasilnya ini 1,44. Berikut jumlah kuadrat dikoreksi untuk kedua rata-rata antara kelompok. Ini untuk kedua rata-rata antara kelompok. Jadi di sini ini kan sudah dikoreksi tadi, makanan A dan makanan B sudah dikoreksi. Ini antar kelompok. Jadi kita jumlahkan. Untuk makanan A-nya itu kan 1,152 dijumlahkan dengan makanan B 1,44 dan hasilnya 2,592. JK dikoreksi dibagi oleh DK rata-rata.
DK rata-rata ini derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan untuk antar kelompoknya itu N dikurangi 1. Nah, N di sini jumlah data. Jumlah datanya itu yaitu makanan, jumlah kelompok itu makanan A dan makanan B. Berarti ada 2 kelompok. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Diperoleh varians antar kelompok A dan B sama dengan 2,592. Oke. Varians total setelah mendapat rata-rata dari ke-9 data besarnya 3,1. Nah, 3,1 itu sebentar kita 3,1 itu didapat dari tadi rata-rata untuk kedua kelompok. Berarti kalau rata-rata untuk kedua kelompok berarti untuk semua makanan tadi, makanan A dan makanan B. Sampelnya dia itu untuk semua. Jadi didapat 3,1. Nah, 3,1 ini untuk kita mencari varians total antar kelompoknya dia seperti ini pengerjaannya. 3,2 dikurangi 3,1. 3,2 tadi untuk makanan A. Di sini kita menjumlahkan semua makanan, semua sampel, lalu kita kita menjumlahkan sampel pertama dikurangi dengan ini apa? Ini rata-rata untuk kedua kelompok makanan tadi, rata-rata untuk semua sampel 3,1 baru kita kuadratkan. Seterusnya begitu sampai pada sampel terakhir yaitu ini 2,4 dikurangi 3,1 dan dikuadratkan. Nanti hasil akhirnya itu didapat 3,12. 3,12 ini adalah jumlah kuadrat dikoreksi total. Jadi ini sudah dikoreksi dan ini dikoreksi total. Hasilnya sudah didapat yaitu 3,12. Nah, DK-nya itu adalah kalau untuk varians total, untuk varians total dalam antar kelompok itu DK-nya itu N dikurangi 1. N dikurangi 1. Jadi N-nya itu kan semua sampelnya tadi itu kan ada 9. 9 dikurangi 1 hasilnya 8. Varians total antara kelompok ini kita mencari lagi varians totalnya. Varians total antara kelompok A. Ini simbolnya untuk antara kelompok ini kita pakai A saja supaya jangan ribet. A sama dengan AY ya antar kelompok dikurangi K kurang 1. Berarti AY ini jumlah kuadrat antar kelompok. Kalau K kurang 1 ini DK derajat kebebasan. Nah, sama dengan 3,12. 3,12 tadi didapat dari ini. Dari semua varians total tuh yang sudah kita bagi dengan ke-9 data tadi tuh didapat 3,12 per 9,1 sama dengan 8. Jadi 3,12 bagi 8 sama dengan 0,39. Oke, baik, tadi kita sudah sampai di varians antar kelompok. Jadi di sini kita mencari lagi varians dalam kelompok atau biasa disebut dengan varians galat. Nah, jika dikoreksi untuk makanan A 3,2 ditambah 3,58 ya. Tadi kan yang kita cari pertama kan ini antar kelompok K. Di sini dalam kelompok 3,2 tadi kita sudah dapat dia punya hasil itu dari itu. Oke, baik. Di sini kita akan cari lagi varians dalam kelompok atau varians galat. Yang pertama kita cari jika dikoreksi untuk makanan A. Jadi di sini 3,2 tadi kan seperti ini dalam sampel makanan A kan 3,2 dan seterusnya. Nah, 3,8 ini didapat dari mana? 3,8 ini didapat dari rata-rata masing-masing makanan baik makanan A maupun makanan B. Nah, tadi makanan A kita dapat hasil 3,58. Jadi 3,2 dikurangi 3,58 dikuadratkan. Seterusnya begitu sampai pada akhir makanan A. Nah, dan hasilnya 0,268. Habis itu, jika dikoreksi untuk makanan B, di hasilnya tadi kita lihat di makanan B kan dia ada 4 saja toh. Ada 4 sampel. Jadi 4 sampelnya itu 2,2 sampel pertama dikurangi dengan 2,50. 2,50 ini didapat dari mana? 2,50 itu didapat dari rata-rata masing-masing makanan B. Nah, makanan B kan hasilnya tadi 2,50. Berarti 2,2 dikurang 2,50 dikuadratkan dan seterusnya. Hasilnya ini jumlah kuadrat B sama dengan 0,26. Kedua jumlah kuadrat dijumlahkan. Nah, ini seperti ini hasilnya. JKA tambah JKB sama dengan 0,268 tambah 0,26 hasilnya 0,528. Nah, ini untuk jumlah kuadrat dalam kelompok. Ini untuk varians dalam kelompok. Nah, tadi kan untuk mendapat dia punya DK-nya itu sigma NI kurang 1 atau N dikurangi K.
Nah, DK-nya itu untuk varians dalam kelompok ini. Teman-teman ingat ya, DK untuk varians dalam kelompok, antar kelompok, dan varians total itu ada perbedaannya. Nah, di sini DK sama dengan N 9K2. Jadi N kurang K, 9 kurang 2 sama dengan 7. Nah, ini kita akan mencari lagi varians total dalam kelompok atau varians jalan. Rumusnya, kuadrat tengah sama dengan DY per DK. DY ini dalam kelompok per DK ini derajat kebebasan 0,528 dikurangi 7 dapat dari derajat kebebasannya jadi 0,0754. Nah, ini perlu diingat, JK total dikoreksi. Kalau kita mencari JK total dikoreksi, rumusnya seperti ini. JK total sama dengan JKA ditambah JKD. JKA ini jumlah kuadrat antar kelompok ditambah jumlah kuadrat dalam kelompok. JK dikoreksi antar kelompok sama dengan 2,592. Ini antar kelompok. JK dikoreksi dalam kelompok sama dengan 0,528. Ini dalam kelompok. JK total A dalam antar kelompok ditambah dalam kelompok sama dengan 2,592 ditambah 0,528 sama dengan 3,12. Baik, di sini kita masuk ke soal berikutnya, yaitu ini kita mau mencari frekuensi dari varians, frekuensi dari total varians semuanya. Baik, di sini ada pertambahan berat karena makanan. Di sini ada data hasil pengamatan 1, 2, 3, 4, data 1, data kedua, data ketiga, data keempat dengan sampelnya ini 12, 20, seterusnya jumlahnya itu 82. Kalau untuk ini sampel kedua jumlahnya itu 80, sampel ketiga jumlahnya itu 58, sampel keempat jumlahnya 60, rata-ratanya untuk sampel pertama 16,4, rata-rata untuk sampel kedua 16,0, rata-rata untuk ini sampel ketiga 14,5, rata-rata untuk sampel keempat 15,0. Baik, di sini kita mencari R total. R totalnya itu ini. Jumlah semua setelah itu dikuadratkan baru dibagi dengan jumlah dari sampel. Jadi kayak ini. 82 dia ada berapa sampel? Jumlahnya itu ada 5. Habis itu untuk data kedua dia ada 5 sampel dengan jumlahnya itu 80. Data ketiga ada 4 sampel dengan jumlahnya itu 58. Data keempat ada 4 sampel dengan jumlahnya 60. Dan setelah itu dikuadratkan hasilnya 78,400 per 18 sama dengan 4,355,56. Nah, yang berikut kita mencari ini jumlah antar kelompok. Nah, jumlah antar kelompoknya itu, ini kalau antar kelompok berarti antara kelompok, jumlah kelompok A ditambah jumlah kelompok ini antar kelompok ini 1 sampai data pertama dikurangi ditambah dengan data kedua dikuadratkan, data ketiga dan data keempat. Karena datanya hanya ada 4, jadi ini jumlah antar kelompoknya itu 82 dikuadratkan bagi dengan 5. 5-nya itu dihitung dengan jumlah sampel ditambah dengan 80 dikuadratkan dibagi dengan 5 juga. Ini data kedua sampelnya juga ada 5. 58 dikuadratkan dibagi dengan 4. Sampelnya ada 4. Ini data keempat dibagi ini 60, jumlahnya 60 dibagi 2. Sampelnya ada 4 dikurangi 40.000. 40.000 nih 4.355,56 didapat dari R total. R totalnya itu ini dan hasilnya 10,24. Jadi adik-adik di sini kakak mempersingkat waktu. Jadi adik-adik kalau mau mencari ini bisa mencari secara detail. Maksudnya mencari satu persatu dari setiap data yang sudah disajikan supaya adik-adik lebih paham. Ini untuk menghemat waktu. Dan dicari sigma untuk derajat sigma untuk jumlah kuadratnya. Nah, jumlah kuadratnya ini kita ambil semua dari data dari jumlah kuadrat pertama, kedua, ketiga dan keempat, semua sampelnya kita ambil dan kita kuadratkan. Hasilnya ini 4.738. Dan ini jumlah total dalam kelompok. Nah, itu 4.738 didapat dari ini tadi. Jumlah semua sampel dari data 1, data 2, data 3 dan data 4. Jadi 4.738 dikurang dengan 4.355,56 didapat dari tadi antar kelompok. Dan dikurangi 10,24.
itu didapat dari hasil 4.355,56 didapat dari R total dikurangi 10,24 didapat dari antar kelompok, jumlah kuadrat antar kelompok. Jadi hasilnya ini 372,20. Yang perlu kita ketahui, K sama dengan, kalau untuk K sama dengan 4, ini sigma NI sama dengan 18. K sama dengan 4. K ini adalah data. Jumlah ini, K ini adalah data. Data di sini kan hanya ada 4 data semua. 4 populasi dengan beberapa sampel. Jadi sigma NI-nya dia 18. Kenapa dikatakan 18? Karena semua sampelnya berjumlah 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 17, 18. Jumlah semua sampel adalah 18. Sigma NI dikurangi 1 sama dengan 17. Karena sampelnya ada 18. Dikurangi 1, 17. Baik, di sini kita akan masuk di F sama dengan, oh ya, teman-teman bisa lihat ini dalam kotak dulu. Lihat ini, rata-rata untuk derajat kebebasannya 17. Jumlah kuadratnya 4,35556. Kuadrat tengahnya 256,2094. Antar kelompok untuk derajat kebebasannya 3. Jumlah kuadratnya 10,24. Kuadrat tengahnya 3,41. Dalam kelompok, derajat kebebasannya 14, jumlah kuadratnya 372,20, kuadrat tengahnya 226,59. Total untuk derajat kebebasannya 18, JK-nya 44.738. Oke, mengapa ini apa? Hasil yang dari sini, tadi hasil yang dari pertambahan berat karena makanan, itu kita semua masukkan dalam sini. Nanti teman-teman bisa cocokkan ya, supaya kita mempersingkat waktu, teman-teman bisa cocokkan apakah hasil dari sini dengan hasil di sini sama atau ada bedanya. Kalau memang dia sama, berarti hasilnya betul. Ya, ini kita akan mencari frekuensi. Frekuensi yaitu ini, frekuensinya itu 0,128. Didapat dari dalam kelompok, ini antar kelompok dibagi dalam kelompok. Jadi hasilnya antar kelompoknya 3,41 per 2,69 sama dengan 0,128. Diketahui DK pembilangnya 3 untuk frekuensi ini, untuk frekuensi pertambahan berat makanan. Diketahui DK pembilangnya 3, DK penyebutnya 14, DK peluangnya 0,95. Bisa toh? DK pembilang kita ambil dari antar kelompok 3, DK penyebut kita ambil dari dalam kelompok 14. DK peluangnya kita dapat 0,95. Kenapa kita dapat 0,95? Karena kita menggunakan alfa taraf nyatanya 0,05. 1 dikurang 0,05 hasilnya 0,95. F-nya frekuensinya itu 3,34. 3,34 nanti teman-teman bisa cari di tabel. Nanti teman-teman cari di tabel. Nanti ini, nanti saya kirim sekalian ini PowerPoint-nya, dan ini teman-teman bisa melihat. Pembilangnya 3, penyebutnya 14, ada di mana? Dia ada di sini, 3,34. Jadi F hitung 0,128 lebih kecil dari F tabel, sama dengan ini. F hitung 0,128 lebih kecil dari F tabel 3,34. Jadi hipotesis diterima dalam taraf nyata 0,05.